Ketika anak nggak berprestasi, sekali introspeksi diri, Anda sendiri menggali nggak potensi anak Anda? Oke. Anda mencermati nggak anak Anda itu mampu di mana? Bisa, tapi nggak ada passion. Lah, bisa jadi nanti penghalang berprestasi juga. Iya Orang sih. nggak ada passionnya, kita terus-terusin. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita akan kembali berbincang, kita akan ngobrol dalam podcast kali ini tentunya masih tentang parenting ya dengan anak-anak kita, yaitu kita akan belajar dari Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Usia. Thank you ya Bu buat waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Untuk sama-sama kita bisa ngobrol di podcast ini. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih Bu tentang satu topik, yaitu bagaimana kita menghadapi anak yang tidak berprestasi. Ya, kalau yang episode lalu kita belajar dan kita ngobrolin tentang orang tua sukses, anaknya justru berantakan. Ya, sekarang bagaimana kita menghadapi anak yang tidak berprestasi. Ya, apalagi saya pernah melihat ada orang tua tuh kalau udah kesel anaknya nggak bisa bikin PR ya. Kamu ini kok bodoh katanya gitu ya. Waduh, dikata-katain pokoknya. Tapi saya yakin setiap orang tua mau anaknya tuh pinter, berprestasi ya. Ya kan? Pasti akan sangat bangga, pasti akan sangat seneng banget kalau anak-anaknya berprestasi. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Bu, kenapa sih ada anak-anak yang sulit untuk berprestasi? Apakah memang benar ada anak-anak yang punya kemampuan IQ rendah gitu? Sampai demikian, atau seperti apa Bu? Pastinya kita orang tua ya, kalau mau menuntut atau merindukan anak kita berprestasi, lihatlah diri kita dulu. Anda pernah mencetak prestasi apa? Ya, itu penting sekali loh. Jangan sampai keinginan Anda, ekspektasi terlalu besar, tapi itu betul-betul hanya sekedar keinginan, di mana Anda tidak pernah memberikan contoh bahwa Anda juga pribadi yang sungguh-sungguh punya daya juang. Misalnya memang dia nggak punya prestasi akademik atau piala-piala apa penghargaan, tetapi memang dia tekun dalam berdoa, tekun dalam mensupport anak, memuji, mendukung. Nah, kalau di awal tadi Kak Usia mengatakan kok kamu bodoh banget ya. Iya. Itu kan jadi kita cuma menuntut, menyalahkan, menyudutkan, dan kita tidak juga ada bukti apapun. Saya pernah menerima dari grup sebelah ya dalam WA itu. Waduh, ini kok kamu merah semua ya nilainya, gimana dulu gitu kan? Ya, kamu tuh bagaimana ini kok seperti ini, malu-maluin bapak saja. Lah bapak kenapa? Bapak dulu juga nggak naik kelas sih. Artinya bahwa sami mawon, sama aja. Kalau memang Anda orang tua yang memang ya sedang-sedang saja gitu ya, jangan berharap anak kita juga berprestasi yang tinggi. Itu yang perlu disadarin dulu. Jadi prestasi pun sebetulnya orang selalu menilai dari akademik, dari perolehan piagam, dari perolehan piala, penghargaan, sampai kemana-mana mancanegara misalnya begitu. Tetapi prestasi dalam iman kan juga penting. Iya, betul. Prestasi dalam hal moralitas, karakter itu juga penting. Walaupun kadang-kadang justru itu tidak terlalu ditonjolkan ya. Walaupun sekarang sudah ada penghargaan kepada anak yang beretika paling bagus, bersosial paling bagus. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Nah ini kemudian yang dia kadang-kadang diberi beasiswa karena dia peduli sama teman-teman, dia care, suka membantu, dia sangat ramah, dia ringan tangan, bukan ringan tangan memukul, tapi memang suka menolong. Itu ada sekolah-sekolah yang mulai membidik, mencermati di sisi itu, sehingga anak walaupun nilainya pas-pasan, dia tetap merasa ada penghargaan karena ya dihargai prestasi karakternya itu dengan piagam misalnya, dengan kemudian dia dikasih referensi
untuk dapat beasiswa karena anak ini baik. Itu juga ada sekolah-sekolah yang sekarang mulai seperti itu. Jadi kembali ke orang tua, kalau anak nggak berprestasi, pertama introspeksi dulu. Ya, yang kedua, bukan selalu anak yang berprestasi itu yang selalu berhasil. Ya, saya dulu pas-pasan loh Kak Hosi ya. Matematika dapat 4 gitu ya. Jadi nilai merah juga minimal 2 gitu ya. Tapi ya sekarang dipakai Tuhan gitu ya, atas kemurahan Tuhan dipakai untuk menjadi berkat. Bukankah itu juga suatu hal yang kita patut syukuri ya. Saya nggak punya prestasi akademis gitu ya, tetapi prestasi akademis sih setelah menemukan passion saya, karena saya lulusan cum laude S2 gitu ya. S1-nya juga lulusan terbaik, tercepat. Setelah ada passionnya ketemu, itu prestasi akan semakin meningkat. Nah, tugas orang tua memang ketika anak nggak berprestasi, sekali introspeksi diri, Anda sendiri menggali nggak potensi anak Anda. Anda mencermati nggak anak Anda itu mampu di mana, sehingga Anda mendoakan, kemudian mengasih tahu kamu tuh bagus loh di sininya. Mama heran kamu ternyata bisa ya di sini, entah itu membikin gambar-gambar animasi, karikatur, atau dia menari, atau apapun itu kita puji, kemudian kita dorong, kita motivasi untuk nanti menemukan yang lebih fokus ke situ. Ya itu yang kadang-kala juga tugas orang tua seperti itu. Jangan Anda sibuk sendiri atau cuma menuntut dan tidak ada andil dukungan yang berarti buat anak. Begitu. Jadi istilahnya jangan menuntut ya Bu ya. Betul. Tapi, menuntut sebetulnya boleh sih, boleh. Ya. Tapi jangan sekedar menuntut. Artinya itu yang kemarin di dalam kenapa anak kok bermasalah sementara orang tua sukses, mungkin otoritasnya itu kan, bapakmu seperti ini gitu ya, kamu harus, itu kan sekedar menuntut, misalnya tidak memfasilitasi, yuk kapan mau jalan-jalan, sekarang kebutuhannya apa, kesulitan belajar kamu di mana, apa sih yang kamu sukai, itu kan penting. Tapi kalau cuma menuntut, papa nggak mau tahu, mama nggak mau tahu, kamu harus bisa, ngajari nggak pernah, dampingi nggak pernah, tapi cuma menuntut doang. Lah ini membuat anak jadi malas untuk daya juang tuh udah berat. Kemarin udah ada anak yang seperti itu dalam konselingnya juga. Papa mama cuma menuntut terus, marah-marah, buat saya udah pusing, mau belajar saya jadi malas. Jadi pelampiasannya ya sudah, biarkan nilai saya jelek, saya nggak ambil pusing itu. Jadi anak ini konseling masih kelas 5 SD, tapi dia sering dimarah-marahin. Buat saya, dia mengatakan itu, ngapain saya mesti belajar kalau cuma dimarahin terus. Benar sih. Jadi saya nggak mau belajar, ya biar aja mama mau marah kayak apapun. Saya main HP terus, saya nggak peduli mama mengatakan saya berdosa, saya ini, saya itu, saya diemin aja. Yang penting HP saya main game terus. Sampai dia punya teman-teman itu yang dari luar negeri, Amerika, Cina, Korea, Malaysia gitu, main terus. Sampai akhirnya ketika konseling pun selalu jawabannya dengan game. Misalnya apa yang kamu misalnya nggak suka dari mama kamu? Mama tuh teriak-teriak, saya ngumpet di belakang menyelamatkan musuh saya. Loh, Kak, kamu sadar nggak ini? Oh ya, maaf salah. Nanti begitu lagi. Ya, kalau dengan adikmu gimana hubungan kamu gitu ya? Saya benci ke adik saya, dia suka pakai bantal untuk tameng, untuk menyerang musuh yang saya lindungi. Loh, karena saking sakit hati ke orang tua, kemudian masa bodoh dan saya main aja. Lah itu kan sudah sangat mengganggu sekali. Sudah sampai sebegitu loh. Apapun jawabannya larinya ke game. Wah, ini mesti ke psikiater, bukan ke saya lagi. Saya kan keluar keluarga toh, artinya ada tahap-tahap ranah yang saya tidak mampu untuk di situ. Udah terlalu ini banget ya Bu ya. Ya udah kecanduan, gitu ya, kecanduan ya. Oke. Nah, sekarang gini Bu, faktor apa sih yang menurut Ibu tuh bisa memicu anak itu jadi nggak berprestasi Bu? Ya, faktor lingkungan bisa. Selain IQ ya. Betul, selain IQ, pasti betul, IQ itu pasti gitu ya. Tetapi juga faktor lingkungan. Faktor lingkungannya misalnya orang tuanya ribut terus, rumah juga misalnya tidak nyaman untuk belajar, sangat sempit, sederhana, selonjor saja susah gitu ya. RS itu juga bisa memicu, walaupun tidak semuanya, tetapi
bahwa situasi kondisi yang nyaman untuk belajar, cinta kasih orang tua yang nggak pernah ribut, itu kan membuat anak tenang. Kalau jiwanya tenang, rasa nyaman, pikirannya, merasa dibesarkan oleh orang-orang tua yang saling mencintai, itu membuat anak juga mudah berprestasi. Karena ilmu yang dia terima itu mudah nyerap. Bahkan dia untuk melihat sesuatu, untuk kan kecerdasan berprestasi itu tidak hanya kognitif ya, tidak hanya akademis, tapi dalam hal kinestetik gerakan, entah itu melalui olahraga, melalui musikal, bermain musik, melalui linguistik, bahasa, itu kan ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk, kecerdasan ganda, yang artinya bisa juga menjadi sebuah prestasi yang tidak hanya akademis, tapi prestasi-prestasi yang lainnya, entah menari, entah main basket, entah balet, gitu ya. Itu jadi anak akan mudah menyerap hal-hal baru, termasuk sesuai dengan passion dia, kecerdasan macam-macam tadi, ketika satu, keluarganya itu nyaman, orang tua nggak pernah ribut, orang tua saling mencintai. Jadi kalau anak merasakan bahwa papa mami ribut terus, bahkan dia dengar papa mau cerai ya, mami mau cerai ya, lah itu udah menjadi beban seperti ketakutan yang luar biasa, monster untuk kedepannya. Percuma saya berprestasi, percuma saya belajar, toh papi mami mau berpisah. Itu sulit untuk berprestasi. Sulit bukan berarti nggak ada ya, sekali lagi membuat sulit berprestasi ketika hubungan orang tua nggak harmonis. Itu satu. Yang kedua, lingkungan nggak mendukung, ya. Kanan kiri cuman ngerokok, minum, teriak-teriak, ya, dengan situasi rumah yang sangat-sangat sederhana, nggak nyaman, duduk aja belajar susah, lampunya juga nggak terang, itu juga bisa membuat cepat lelah emosinya, ya. Makan juga kadang mungkin kurang, tidak seperti yang diinginkan. Beda dengan anak-anak mungkin bervitamin, keluarganya utuh, harmonis, gitu ya. Jadi faktor orang tua, faktor lingkungan, dan faktor dalam diri sendiri. Selain IQ tadi ya, dia punya semangat dan juang tinggi apa enggak? Ya, kayak anak saya pokoknya mau masuk negeri mah, universitas. Ya, aku nanti mulai kelas 1 SMA, udahlah lesin yang terbaik, gitu ya. Punya dong, waduh ya 8 juta, 12 juta gitu ya. Tapi memang terbukti dia bisa masuk tanpa tes, karena jalur prestasi. Jadi dia udah ngerti, artinya niat dalam dirinya udah ngerti. Aku mesti gini, mesti gini, mesti gini. Nah, faktor dari dalam internal diri anak itu sendiri menentukan anak itu berprestasi atau tidak. Jadi faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor IQ, faktor semangat niat dalam diri dia untuk belajar atau berjuang, itu sangat penting untuk menentukan berprestasi atau tidak. Jadi kalaupun bisa aja ya, saya juga pernah ketemu sih Bu, ada anak yang sebenarnya cerdas, pintar gitu ya. Tapi ya karena mungkin lingkungan yang tidak memadai, sehingga membuat dia tidak bisa berprestasi. Betul, gitu. Udah lelah secara emosi. Iya. Jadi nggak selalu harus IQ yang jadi masalah utamanya. Nggak selalu. Tapi lingkungan, kondisi yang dia alami sehari-hari itu juga penting ya Bu. Betul, betul. Kalau emosi dia nggak lelah, dia tenang, dia nyaman. Kan untuk mau belajar juga seneng ya. Besok ada ulangan apa? Ya ini bentar lagi belajar. Dan dia jawab sendiri, misalnya gitu. Jangan lupa loh ya PR-nya. Iya nih bentar habis mandi aku kerjain kok mah gitu ya. Karena enak lingkungannya. Tapi kalau sana teriak, sini teriak, makanan kagak ada. Di mana-mana orang nongkrong-nongkrong, dia lihat cuma ngerokok, main bola sampai larut malam. Itu misalnya kan jadi bisa juga anak ikut-ikutan nimbrung di situ, lupa untuk belajarnya, pulang-pulang udah ngantuk. Benar sih. Bisa itu. Oke. Jadi kalau gitu orang tua perlu menyediakan sebuah situasi ini ya Bu. Atau maksudnya menyiapkan kondisinya ini gitu ya. Supaya mereka punya ruang belajar tuh yang nyaman gitu. Dan mereka bisa berprestasi. Itu pengaruhnya penting banget loh. Makanya sebetulnya satu, ruang belajar itu juga jangan taruh di kamar tidur. Orang tua kadang keliru ya. Ya biar satu kamar tuh ada kamar belajarnya, kamar tidurnya, kamar musiknya. Lah nanti ya cuma belajar 10 menit, tidurannya 1 jam. Jadi bagusnya gimana musiknya? Bagusnya gimana? Dipisah dong. Oh dipisah. Jadi ada, ya memang kalau
rumah kita memang sederhana, memang agak susah ya. Tetapi kalau memang kita bisa menciptakan yang cukup gitu ya, ya ada ruang tamu, ruang makan, ruang belajar, misalnya ada sekatan sedikit dari ruang utama keluarga, baru sampingnya itu nanti ke dalamnya itu kamar tidur ya kamar tidur. Tapi di pinggir kamar tidurnya misalnya ada meja belajar, itu akan lebih bagus di luar kamar tidur itu. Di luar kamar tidur. Betul, mungkin nempel meja ataupun dinding di kamar tidur, tapi nggak lihat kamar tidurnya. Ini secara psikologis juga akan membuat nyaman dalam belajar. Tapi kalau misalnya kita belajar kemudian noleh dikit kamar tidur, ayo ngaku kalau saya rebahan ya. Itu dia, dan kebablasan rebahannya. Pertama di meja belajar, nggak lama duduk di pinggir ranjang, lama-lama ke tengah ranjang, ya kan? Dan mimpi indah. Iya, bisa tidur. Iya. Oke, jadi ini penting nih ya. Jangan kalau bisa jangan barengan ya antara kamar tidur dengan kamar belajar supaya mereka bisa fokus, benar-benar konsentrasi bisa belajar. Minimalnya dengan meja belajar lah kalau nggak mau tersedia kamar belajar sendiri. Tapi dengan meja belajarnya jangan disatukan dengan tempat tidur. Tempat tidur, oke. Nah, jadi artinya sebenarnya ini balik kepada peran orang tua. Betul. Bagaimana menolong anak-anaknya bisa berprestasi, bukan malah ketika anak tidak berprestasi kita hajar terus gitu ya Bu ya. Kan seringkali kan kayak orang tua menuntut anaknya berprestasi tapi tidak pernah bisa memberikan sebuah kondisi yang kondusif untuk anaknya bisa berprestasi. Betul. Gitu ya. Apalagi tadi kayak Ibu bilang kan di rumah berantem, mama papa berantem terus gitu. Terus juga ya bising, ribut. Nah, anaknya nggak bisa belajar gitu. Iya. Betul. Saya termasuk orang kalau ada berisik juga susah masuk. Jujur aja gitu ya. Jadi kalau saya belajar sambil dengerin musik nggak bakalan bisa. Tapi ada juga yang audio kan. Baru nyaman ketika belajar ada musik di telinganya. Makanya saya tidak akan mudah berhasil ketika mungkin kanan kiri saya hiruk pikuk. Itu harus dipahami anak kita cirinya kayak apa nih. Betul. Orang tua harus paham. Oke, jadi memang ada yang bisa pakai musik, ada juga yang nggak bisa pakai musik. Betul. Ya Bu ya. Jadi kalau yang orang tua melihat anaknya pakai musik baru bisa belajar, jangan dimarahin kalau nyalain musik. Itu membuat dia semakin bisa masuk soalnya ya. Oke. Nah, jadi menurut Ibu berarti prestasi itu tadi juga bukan hanya sekedar akademis tapi juga ada hal-hal yang lain ya Bu ya. Prestasi yang bisa mereka raih dalam hal kinestetis, terus juga mungkin dalam linguistik ya. Ya, bahasa. Saya juga termasuk orang yang linguistik Bu. Jadi bahasa ya. Iya, karena saya pantesan jadi host. Ngajar ya. Iya. Matematika saya juga sama. Nggak bagus dulu. Sehati gitu. Kita ya. Tapi bahasa saya bisa 90, bisa 95 gitu dulu. Karena emang suka ya dengan bahasa-bahasa itu suka. Saya juga bahasa Indonesia tuh nilai tertinggi di rapot dari SD. Makanya kalau ngomong apa ya bisa aja ngomong terus gitu bisa. Ya samalah passion kita itu memang di bahasa salah satunya. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus belajar untuk mulai bisa melihat kondisi dari anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi ya Bu ya. Dicermati sejak kecil. Passionnya itu kita apa? Umur berapa tuh Bu? Kira-kira mulai bisa lihat, oh nih anak nih bisa bagus di sini nih gitu. Anak-anak tuh kan bisa diajak kompromi, misalnya kamu begini dong, kamu begitu tuh sekitar usia 3 tahun ya. Misalnya coba mama setelin musik kamu nari ya. Ya coba itu sinkron nggak? Jangan-jangan musiknya pelan dia narinya jempalitan, kan nggak nyambung. Berarti dia tidak ada di kinestetik musik. Tetapi kalau iramanya beatnya memang tepat, begitu ada ketukan dia pas kakinya turun, pas ada meninggi juga tangannya juga dia bisa mengekspresikan yang enak kita lihat sesuai dengan musik, berarti dia ada bakat di dalam bodily itu ya, kecerdasan secara badani fisik. Bisa menari, bisa balet gitu ya. Dulu anak saya yang pertama Dandi itu ketika saya leskan piano ya, kelas berapa ya waktu kelas 2 atau 3 SD lah gitu ya, 8 tahunan gitu. Gurunya memang bicara ke saya, ini hearingnya bagus. Pendengaran anak ini bagus banget Bu.
Jadi sekali 2 kali saya kasih not balok, lagu notasinya gitu ya, dia ngerti. Makanya sampai sekarang kan kemudian jadi organis di gereja. Yang saya pernah bilang juga ke Yunani, dia main ketipung, main kendang, main angklung. Ya karena dia pendengarannya bagus dan musikal gitu. Musikalnya bagus ya. Bagus. Jadi itu yang kemudian kita harus amati, oh gitu. Jadi memang kita harus belajar dari yang pakar ya, pelatihnya. Tapi kalau misalnya ini agak susah Bu anak ibu, kayaknya minatnya nggak ada deh di sini gitu ya. Jangan dipaksa kalau Jangan gitu. dipaksa. Kalau udah begitu coba ibu cari yang lain apa, terus tanya ke anaknya. Ya itu bisa seperti itu. Tapi kalau ngamati bisa dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa. Dan itu kalau misalnya kita lihat, oh ini anak ini kita mau lesin gitu ya Bu ya. Kan ada misalnya umur udah sekitar 3-4 tahun kan udah mulai bisa mungkin dilesin ya dalam nari atau tadi musik dan sebagainya. Itu berarti kita boleh mencoba dulu ya Bu ya. Maksudnya artinya orang tua boleh explore gitu ya. Coba. Kamu coba ini gitu. Kecuali kalau dia emang udah nggak suka atau nggak ada minatnya tadi kayak Ibu bilang, baru kita beralih gitu ya. Betul. Tetapi juga memang kalau anak kecil itu kalau kan betul-betul berdasarkan pengamatan kita. Dia belum bisa menjawab aku suka ini, suka itu belum menjamin lah omongan dia itu ya. Jadi memang kalau mau ngelesin usia-usia 5 tahun, 6 tahun itu lebih bagus daripada yang masih terlalu kecil. Kalau kecil biarin aja dia bergerak bebas lah, mengekspresikan jiwanya dia apa. Lah kita ngamatin, terus kemudian kamu kok pinter ya, kalau nyanyi gak pernah fales, les vokal yuk gitu ya. Apa itu mah les vokal misalnya, ya kamu ikut kayak paduan suara di gereja sekolah minggu tuh. Kamu kan tuh bagus, ekspresinya bagus, suaranya bagus, bahkan kamu yang dipilih solonya artinya nyanyi sendiri dibanding teman-teman kamu. Nah itu ditingkatkan, ternyata kan dia seneng. Ketika ada bakat, dia senang, ya udah tinggal dipures pasti jadi. Tetapi ketika yuk kamu les piano ya. Apa sih piano? Coba kamu kan juga pintar main pianika gitu ya. Ternyata dia aku nggak suka. Misalnya sebulan kayaknya lemes, nggak pernah tuh pianika yang baru atau piano yang baru dibuka dengan niat sendiri. Ya itu berarti dia passionnya nggak ada di situ. Bisa. Tapi nggak ada passion lah. Bisa jadi nanti penghalang berprestasi juga. Orang nggak ada passionnya kita terus-terusin. Wah, ini berarti saya mendapat suatu hal yang baru nih. Berarti anak bisa tidak berprestasi ketika kita masukkan ke dalam suatu subjek yang salah. Ya. Jadi kita pikir dia tidak berprestasi, tapi sebenarnya bukan karena dia nggak mampu, tapi karena emang bukan bagiannya dia gitu. Betul. Ya. Karena salahnya orang tua mengarahkan. Ada yang waktu itu konsultasi juga. Ya dulu memang karena saya pingin bisa menjadi pianis, tapi gagal karena faktor ekonomi, saya paksain anak saya seperti itu. Lah ketika salah, orang tua membimbing anak di tempat yang keliru, itu udah beban buat anak. Pertama anak jadi benci ke orang tua. Apa-apaan sih, aku nggak suka kok di sini, tapi mami selalu minta di sini terus. Pertama udah terluka, udah benci. Yang kedua, lihat alatnya aja udah enak. Iya betul. Nah ini bagaimana mau berprestasi ya? Iya. Oke, karena memang kan kadang orang tua melihat, anak teman saya bisa. Apalagi kalau piano kan kayak lebih umum ya. Rata-rata kan anak-anak di sekolahin atau di lesin piano gitu kalau usia-usia tertentu. Tapi ternyata tidak semua punya minat dan bakat yang sama ke sana. Gitu. Kalau ada minat pasti dia enjoy. Tersenyum, seneng, nggak mau beralih dari piano itu. Tetapi kalau nggak ada minat, beliin paling bagus pun ditoleh juga enggak. Oke. Wow, thank you banget ya Bu Krisna buat sharingnya pada episode kita kali ini. Jadi mari kita sebagai orang tua kita harus belajar untuk bisa membangun sebuah kondisi yang nyaman, yang tepat, dan kita perlu belajar juga mengeksplor ya Bu, anak-anak kita dengan bakat dan minat mereka yang tepat gitu ya, supaya mereka nggak salah dan kita pikir tidak berprestasi, ternyata bukan tidak berprestasi tapi salah penempatan. Salah menempatkan, betul sekali. Oke, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel Today's Message Podcast. Akhir kata saya Jose Claudio, pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.